Assalamualaikum. Hai semua, perkenalkan nama saya Dewi Lestari. NPM 1911030056. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Analisis Perilaku Organisasi. Dosen pengampu Bapak Adit Pradito SPD. Saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan. 1. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pendapat ini memandang semua anggota kelompok atau organisasi sebagai satu kesatuan, sehingga kepemimpinan diberi makna sebagai kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok atau organisasi agar bersedia melakukan kegiatan atau bekerja untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Materi yang kedua tentang unsur esensi kepemimpinan. Yang pertama, unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Yang kedua, unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Unsur ketiga, yaitu unsur interaksi atau kegiatan atau juga usaha dan proses mempengaruhi. Unsur keempat, unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Yang kelima atau terakhir, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Materi ketiga tentang karakteristik pemimpin yang efektif. Yang pertama, memiliki visi ke depan. Yang kedua, cakap secara teknis. Yang ketiga, mampu membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, memberikan keteladanan dan contoh. Yang keenam, mampu mempercayai orang. Yang ketujuh, menahan emosi. Yang kedelapan, tahan menghadapi tekanan. Yang kesembilan, bertanggung jawab. Yang kesepuluh, mengenali anggota. Yang ke-11, cekatan dan penuh inovasi. Materi keempat, kompetensi kepemimpinan. 1. Menciptakan visi dan misi organisasi. Yang kedua, mendefinisikan strategi secara kuantitatif dan kualitatif dengan berdasarkan pemahaman yang jelas tentang tujuan. Yang ketiga, menetapkan standar profesional prestasi kerja. Yang keempat, mendelegasikan otoritas, kebebasan, dan sumber daya pada pemimpin di tingkat yang lebih rendah agar dia bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok organisasi untuk melakukan suatu kegiatan serta proses interaksi antar pihak yang memimpin dan pihak yang dipimpin untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peran penting dalam menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya. Tanpa ada orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misinya. Oleh sebab itu, diperlukan figur seorang pemimpin untuk dapat mengelola dan mengatur organisasi agar dapat mencapai tujuan-tujuannya. Suatu organisasi pastilah mempunyai seorang pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam organisasi, tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, sebab tidak ada yang memimpin dan mengarahkan organisasi tersebut. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.